Oke, kita akan membahas soal tutorial bab 3 bagian 1 mengenai aplikasi turunan. Nah, saya akan bahas dulu yang nomor 1 ya seluruhnya. Mungkin kita sama-sama aja. Bentar, saya caranya sekarang pindahkan dulu ke sini supaya gampang di crop. Oke, pengumuman ini tolong dibaca ya, dibaca aja di Paguyuban, di WA group. Sekarang kita mulai ya. Bentar, saya crop soalnya supaya bisa dilihat di sini. Halo, suaranya nyampe nggak? Sama tulisannya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nyampe, Pak. Ya. Oke, kita bahas satu persatu. Lisan aja yang mudah, Maya. Kalau perlu ditulis, nanti saya tulis. Nilai maksimum dari fungsi min harga mutlak X dicapai di X berapa? Berapa? Ya, di X berapa? 0. 0 yang merupakan titik apa? Singular. Pintar. Tolong kalau udah ada yang jawab, ada yang nggak tahu, nanya ya. Yang nggak tahu nanya. Nanti saya jelaskan. Kalau nggak ada yang nanya ya, saya langsung aja lanjut. Gitu. Fungsi fx sama dengan x pangkat 3 memiliki stasioner di x sama dengan berapa? Stasioner yang turunannya 0 ya. 3x kuadrat, dia bernilai 0 di 0. Yang bukan merupakan titik ekstrim karena apa? Tidak ada perubahan tanda kecekungan. Bukan kecekungan. Kecekungan turunan 2. Karena F double aksennya tidak berubah tanda. Jadi kalau kita gambar garis bilangan itu diperiksa tanda F aksen X-nya di 0, memang dia nilainya 0 titik stasioner, tapi kalau diperiksa dia plus gitu ya. Kan turunannya 3x kuadrat. 3x kuadrat selalu positif. Artinya fungsinya kalau plus ini naik, di sini naik, di sini juga naik terus. Ya, nggak ada hubungan sama kecekungannya. Jika F aksen C kecil 0 untuk setiap C pada suatu selang tutup ini, maka F mencapai maksimum di A, Pak. Di A ya. Kenapa? Karena kalau ini negatif di semua titik di sini, artinya fungsinya turun ya. Jadi kalau digambar ini A, ini B, dari A sampai B fungsinya turun terus. Karena turunannya negatif. Ya kita nggak tahu ngelengkungannya gimana, pokoknya turun gitu. Jadi A-nya titik maksimum di A gitu ya. Oke, saya crop lagi berikutnya. Oke. Yang mau nyanyi dulu boleh. Nah, nomor D, fungsi yang memiliki nilai maksimum dan nilai minimum yang sama adalah fungsi apa? Maksimum dan minimumnya sama. Fx-nya apa? Kenapa ya ada kotak-kotak gitu? Fungsi konstan. Fungsi konstan. Betul nggak? Coba kita gambar konstan gitu ya. Konstan. XY. Ini setinggi 2 gitu. Y sama dengan 2. Maksimumnya di semua titik, minimumnya di semua titik ya. Oke. Bisa.
Misal f aksen X ini. Fungsi monoton naik pada interval, berarti kita periksa ya tandanya. Yang nomor E. Tanda dari f aksen X. Pembuat nolnya dulu kita cirikan min 2, 0, 3 gitu ya. Kalau diperiksa tandanya, masukkan aja di sini X-nya min 1.000.000, negatif, negatif. Ini pangkat 3 juga negatif. Jadi seluruhnya negatif ya di sini. Kemudian antara min 2, 0 masukkan aja min 1, min 1 ini negatif. Ini positif. Ini negatif. Jadi plus gitu ya. Antara 0, 3 masukkan aja 1. Positif, positif, negatif. Jadi negatif. Sisanya kalau X-nya besar sekali, positif tentunya ya. Oke. Monoton naik pada interval mana? Monoton naik di mana? 3, Pak. Di 3. 3 sampai tahingga. Ini juga min 2, 0, monoton naik dong. Min 2, 0, dan 3, tak hingga ya. Jangan ditulis gabungan ya kalau intervalnya terpisah. Karena bisa monoton naiknya gini. Ini monoton naik dari min 2 sampai 0. Min 2 sampai 0. Situ. Min 2 sampai 0, monoton naik. Di 3 tak hingga. 1, 2, 3. 3 sampai tak hingga, monoton naik juga gitu. Tapi kalau digabung nggak monoton naik, karena yang ini lebih tinggi dari yang di sini. Ya, sebagai gabungan dia nggak monoton naik. Jadi harus sendiri-sendiri ininya. Oke. Sedangkan fungsi monoton turun pada interval ini ya, min tak hingga, min 2, dan 0,3. Ini kalian, ini nulisnya gini boleh ya kalau kemonotonan. Mau buka juga boleh. Ya. Pak, ya. Mau nanya. Itu yang Bapak bilang lebih tinggi itu gimana, Mas? Yang tadi 2 ini. Ini saya gambar coba ya. Ini pakai warna supaya jelas. Ini dan fungsi ini. Saya mau nulis ini min 2, 0. Ini min 2 sampai 0. Dia monoton naik kan. Kemudian di 3 tak hingga. X-nya 3 sampai tak hingga ini naik juga. Tapi kalau saya tulis sebagai digabungannya, nggak naik. Kenapa? Kalau digabungan himpunan 2 ini, kita lihat kalau monoton naik di himpunan tersebut, artinya kalau saya pilih 2 buah X, katakan ini X1 di kiri, X2 di kanan, nih. Betul nggak fx1 kecil dari fx2? Ini. Kalau monoton naik kan harus gitu. Kan ini nggak benar, fx1 lebih besar dari fx2. Nggak monoton naik gitu di gabungannya. Tapi monoton naiknya di masing-masing subinterval. Jadi nulisnya jangan digabung. Nulisnya dan gitu. Di interval yang min 2, 0, dan di 3 tak hingga. Sendiri-sendiri, di sini naik, di sini naik. Di gabungannya nggak naik. Kalau di gabungannya naik, itu artinya kalau saya ambil X1 yang di kiri, X2 sebelah kanan, nilai fungsi yang kanan harus lebih tinggi. Di sini nggak lebih tinggi. Gitu ya. Oke, jadi kalau ada kemonotonan intervalnya pecah 2 gini, tulisnya satu-satu. Jangan ditulis gabungan. Beda dengan pertaksamaan. Oke, yang turun sama aja ya. Titik belok dari fungsi f dengan f double aksen ini adalah, apa itu titik belok? Titik belok adalah titik yang apa? Belok, Pak. Iya, belok.
Ya sama aja, titik belok adalah titik yang belok ya. Perubahan kecekungan. Berubah kecekungannya ya. Hati-hati, turunannya 0 belum tentu titik belok. Nah, jadi harus diperiksa kecekungannya. Fungsi akan cekung ke atas kalau apa? F double aksennya lebih besar dari 0. Nah, cekung ke atas besar 0, cekung ke bawah kecil 0. Jadi kita periksa kecekungannya, yaitu tanda F double aksennya. Kita tandai lagi yang 0 mana? 0, min 3 dulu lah paling kiri. 0 dan 2 ya, akar-akar dari ini. Penyebab 0. Hati-hati, ini bukan stasioner ya, ini turunan 2-nya yang bernilai 0. Kita periksa lagi tandanya di kiri, min sejuta ini positif, negatif, negatif. Jadi plus. Di antara min 30, masukkan aja min 1 ini positif, ini positif, ini negatif. Jadi min. Di 1 positif, negatif. Plus kalau diperiksa ya. Jadi titik beloknya yang mana? Apa itu fungsinya udah diturunin atau harus turunin dulu? Turunin tuh ke bawah. Sekarang naikin lagi. Kan ini udah turunan 2-nya diberikan. Nggak usah diturunin lagi. Ini bukan F-nya. Ini udah turunan 2-nya. Jadi kita nggak usah nurunin lagi. Kan udah dikasih turunan 2-nya. Ngapain turunin lagi? Gitu. Kan kalau mau menguji kecekungan, periksa tanda turunan 2. Turunan 2-nya udah dikasih. Ya udah langsung pakai. Gitu ya. Ya, Pak, makasih, Pak. Oke, jadi titik beloknya berapa aja? X sama dengan berapa? Yang 3 dan 2. 2 ya. Jadi yang ini, di sini dia cekung ke atas. Ini negatif, turunan 2-nya cekung ke bawah. Cekung ke atas, grafiknya kalau digambar ini cekung ke bawah, cekung ke bawah, cekung ke atas. Nah, titik belok adalah titik perubahan kecekungan. Dari atas ke bawah, atau dari ke bawah terus ke atas. Hati-hati, ada yang ini saya ingatkan lagi, turunan 2-nya 0, belum tentu titik belok ya. Belum tentu titik belok. Contohnya ini. Apa ya? Y sama dengan udah ya di kuliah ya? Udah belum ya ini? Kalau saya hitung coba turunan pertamanya berapa? 4x3. Turunan keduanya 12x kuadrat. Kita mau periksa tanda Y double aksen untuk menentukan titik belok. Tanda Y double aksen. Cari dulu yang 0. 0-nya berarti di 0 ya. Kalau diperiksa tandanya ini selalu positif. Bodoh saya. Ini juga udah ada nih. Oh, tapi ini mah bukan turunan pertama, turunan 2. Ini turunan, sorry, ini juga sama, turunan 2-nya 0, bukan titik belok ya. Jadi turunan 2-nya 0 mungkin titik belok, mungkin bukan, harus diperiksa. Oke, lanjut lagi. Saya hapus ya, udah sampai yang R. Saya crop dulu. Nah, untung ada snipping tool nih dari Windows, gampang potongnya. Tinggal ada shortcut-nya lagi. Jika diketahui untuk setiap X anggota I dengan I suatu interval, turunannya selalu kecil 0, dan F aksen monoton turun pada I, maka F monoton apa? Nih, turunannya kecil 0, maka F monoton turun. Dan karena fungsi turunannya monoton turun,
Dia cekung ke Bawah. bawah. Ah, pintar. Kalau ada yang nggak paham, nanya ya, jangan diam saja. Yang lain jangan diam aja kalau nggak paham. Biar saya ulang. Saya ngomongin hal yang sama nggak apa-apa dengan di kuliah. Minimal jadi ingat gitu ya. Semoga semua lulus tahun ini mah. Online pusing dah. Jika f aksen X sama dengan ini, maka F0 adalah apa? Adalah apa? Lokal. Ini sorry kalimat. Ya kita periksa F aksennya ya. Kita periksa F aksennya. Tanda F aksennya, sorry. Tanda, karena ini ada lokal-lokalan, pasti tanda berhubungan dengan maksimum minimum lokal. 0 dan 2. Di kiri 0, min sejuta, negatif, jadi plus. Ini kalau diperiksa gitu ya. Mana pangkatnya 1. Jadi F0 adalah apa? Maksimum. Hah? Titik maksimum lokal atau apa? Hati-hati, titik maksimum lokal mah titik X sama dengan 0. Ini adalah apa? Kalau F0 namanya apa? Nilainya kan Y-nya. Nilai maksimum lokal. Kenapa? Karena ini plus, turunan satunya berarti naik. Kemudian turunannya negatif, dia turun gitu ya. F2 adalah titik. Di sini turun, kemudian di sini naik. Jadi minimum lokal. Nilai adalah nilai minimum lokal. Oke. Saya pindah cari yang kotak dulu ya. Yang kotak mana ya? Tapi yang grafik pengen saya bahas juga nih, nomor 2. Coba ya kita lihat ini, nomor 2 soalnya. Diberikan grafik fungsi dengan daerah asal berupa interval tutup di bawah, ini ada B, C, D soalnya. Tentukan titik kritis, nilai maksimum dan nilai minimum dan nilai maksimum dari fungsi yang digambarkan pada grafik berikut. Coba saya crop dulu ya, beberapa aja. Atau nomor yang mana ya? Yang A sama aja lah. Yang B saya ambil. Nah. Hapus dulu. Nah, diberikan grafik seperti ini. Supaya bisa digeser harus diurap dulu, rapat. Nah, pertanyaannya tadi, tentukan titik kritis. Titik kritis dulu. Di berapa titik kritis? Titik, kalau lebih dari 1 ya, titik-titik kritis. Berapa aja? X sama dengan min 2. X sama dengan min 2. X sama dengan 4. Sama dengan apa? 0. X3 sama dengan 2. X4 sama dengan nggak ada. 4. Ini titik ujung ya. Yang 2 ini titik ujung. Ini namanya titik apa? Global. Hah? Stasioner, Pak. Stasioner. Ini titik Ular. singular. Bukan ular, singular. Nah, pertanyaan berikutnya, tentukan titik kritis, kemudian nilai minimum. Nilai minimumnya berapa? 0, Pak. Nilai minimum 0 ya. Nilai itu Y-nya. Di sini kan. Titik minimumnya min 2 sama 2. Tapi nilai minimum yang ditanya yaitu 0. Kemudian nilai maksimum di sini kan ya. 3. Kemudian, udah itu aja. Oke, paham ya. Saya meningkat ke soal yang dikotakin lagi. Atau udah pada bisa ini teh?
Kalau udah pada Aku bisa tanya mah. yang C, Pak. Hah? Yang C. Yang C. Boleh. Ini dulu mana yang C. Nanti habis yang C yang D gitu ya. Yang C. Gitu. Ini dulu. Ini harus diklik ininya supaya bisa dipindah dengan bebas. Ini yang C gambarnya. Tadi tentukan titik kritis. Titik kritisnya berapa aja? Yang pasti ujung interval kan? X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 3. Titik stasionernya mana? X sama dengan 2. X3 sama dengan 2. Kemudian titik singularnya ada nggak? Titik singular ada nggak? Nggak ada. Masa saya gedein nggak ada, masih nggak ada. Gedein dulu. Titik singular kita cari. Ada nggak? Hah? 1,1 itu titik singular bukan, Pak? Kalau titik singular itu turunannya nggak ada. Di situ turunannya berapa? Turunan tuh kemiringan garis singgung. Nggak ada, Pak. Oh. Nggak ada ya, karena ini tegak lurus. Tak hingga kan kemiringannya. Entah plus tak hingga atau min tak hingga, tapi tak hingga. Karena garis singgungnya kira-kira garis lurus gitu. Garis tegak maksudnya. Nah, tak hingga kan bukan bilangan real. Dia nggak ada. Jadi termasuk itu. Sebentar. Cak ini. Jadi X3 sama dengan 1. Ini aja saya supaya urut. X4 bukan X3 sama dengan 2 tadi. Itu ya. Ini garis singgungnya tegak ini. Jadi kemiringannya tak hingga. Nah, berarti nggak ada. Itu titik singular ya. Ini singular. Berarti yang dari grafik sebelumnya nggak ada titik singular dong, Pak? Ada. Atau ada? Ini di 2. Titik singular kan titik yang nggak punya turunan. Yang nggak punya turunan cirinya apa? Titik yang nggak kontinu atau yang tajam-tajam kayak ini mutlak X. Ini juga nggak punya turunan mutlak X. Atau yang nggak kontinu pasti itu mah. Ini nggak kontinu. Atau bisa juga ini turunannya tak hingga. Contohnya apa? Contohnya ini. Y sama dengan akar X. Adalah 1/2 akar X. 0 daerah definisi masuk, tapi nggak punya turunan di 0. Gitu ya. Jadi titik singular itu titik yang tidak punya turunan. Yang nggak punya turunan yang gimana? Yang tajam-tajam grafiknya. Atau yang discontinue, bisa juga tak hingga nilainya. Turunannya ya. Oke. Maaf Pak, izin bertanya. Kalau misalkan di X sama dengan 1 itu kan tidak mempunyai turunan. Itu bagaimana kalau turunan kanan atau turunan kirinya, Pak? Turunan kanannya, aduh ini nggak ada fungsinya. Saya nggak bisa menentukan ini kayaknya plus tak hingga karena gini, lengkungannya kan gini. Kalau yang kiri ya, berarti dari sini nilainya positif, turunannya positif terus, tapi makin lama makin tegak kan. Nah gitu sampai tegak gitu garis singgungnya kalau dari kiri. Tak hingga plus tak hingga mungkin. Kalau dari kanan mungkin min tak hingga karena datangnya dari sini negatif terus. Negatif makin tegak. Kirinya mungkin min tak hingga, kanannya tak hingga. Tapi kalau dari gambar nggak bisa ditentukan kalau polanya gini. Kalau ekstrim kayak gini bisa. Dari kiri ya udah yang ini gitu. Dari kanan yang ini. Kalau melengkung gini ya dikira-kira ini menurut saya ya tak hingga di sini. Makin ke kanan makin tegak.
Jadi dari kiri tak hingga, dari kanan minus kan, minusnya makin tajam. Min tak hingga dari kanan. Tapi nggak jamin kalau nggak ada ekspresinya ya. Itu kan kita mengira-ngira dari gambar. Kecuali gambarnya ekstrim kayak yang ini kelihatan sekali gitu ya. Atau gambarnya melengkung gini, kemudian melengkung gini, ini tajam di sini. Nah turunannya di sini ya ini juga nggak tahu angkanya berapa, tapi kiri dan kanan nanti dapatnya berbeda gitu ya. Dari arah kiri. Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Kalau menurut saya kenapa turunan kirinya minta hingga juga ya Pak? Soalnya garisnya tuh kayak cekung ke bawah gitu soalnya. Kalau cekung ke bawah belum tentu minta hingga. Kenapa? Itu kan garisnya kayak gini kan? di menuju kuadran 4 gitu. Kok jadi ke kuadran? Nggak ada hubungannya dengan kuadran. Gambarnya mau digeser ke kiri, ke kanan, nggak ada hubungan. Miringan garis singgung dari kirinya menurut saya itu minta hingga Pak. Kenapa kan dari kanan minta hingga, terus dari kiri kenapa plus tak hingga Pak? Menurut saya minta hingga. Dari kiri kita datangnya dari kiri. Ini lihat yang ini ya, saya gambar dengan warna. Sekali lagi. Ini kan yang kiri aja saya gambar, bentuknya kan gini, betul? Ya. Nah, kalau turunan dari kiri, kita ngelihatnya datangnya dari kirinya ya. Dari sebelah kirinya, dari sini datangnya. Ini lihat, ini positif kan? Garis singgungnya. Kemiringan garis singgung. Di sini juga positif, tapi makin gede. Di sini makin gede positifnya. Di sini makin gede, positif terus lihat. Makin gede. Kalau miringnya ke sana kan positif, gradien tuh. Kalau miringnya ke sini negatif. Ini miringnya ke sini terus, tapi makin tegak. Jadi positif menuju tak hingga. Gitu. Ngelihatnya sebagai kemiringan garis singgung. Gak mungkin negatif gitu. Ini positif terus di sini. Tuh, positif terus makin ke sini. Ini, saya tuju ke ini. Makin ke sini, makin positif dan makin curam. Jadi menuju plus tak hingga. Jangan dilihat dari kelengkungannya ya. Nggak ada hubungan. Mungkin bisa, tapi kalau titik singular kemiringan harusnya berhubungan dengan turunan 1. Kalau kecekungan kan hubungannya dengan turunan 2 gitu. Oke ya. Lanjut lagi, tentukan nilai minimumnya. Mana nilai minimumnya? Berapa? Yang ini nilai minimumnya berapa? 0. 0 ya. Kalau nilai minimum nilai Y-nya yang paling kecil. Nilai maksimumnya 2 ya. Jelas. Udah itu aja yang ditanyakan. Oke. Ya. Mau nanya. Ya. Kalau di X sama dengan 3 itu titik stasioner juga. Ini maksimum lokal. Singular. Maksimum lokal. Oh. Tapi di soal ditanya nilai maksimum di soalnya. Kalau ditanya nilai maksimum lokal, ini maksimum lokal, ini juga maksimum lokal ya. Gitu. Nah, di antara yang lokal gitu, kalau intervalnya tutup, salah satu pasti maksimum global. Maksimum global mah sering ditulisnya nilai maksimum ya gitu. Mau nanya? Ya. Di suatu fungsi itu nilai maksimum nilai ekstrim global tuh bisa lebih dari 1 nggak sih Pak? Bisa. Tadi soal yang nomor 1 gitu, tentukan yang nilai maksimum sama minimumnya sama. Atau kalau yang mau yang lain yang nggak trivial fungsi konstan, ini sin X maksimumnya kan banyak sekali itu. Di sini nilai maksimumnya, di sini itu nilai maksimum. Jadi maksimum tuh nggak harus paling tinggi sendirian kan, definisinya C titik maksimum kalau ini dibanding yang lain, boleh sama,
boleh ada yang sama. Gitu. Nilai minimum juga sama ya, gitu. Oke. Fungsi konstan yang tadi, nilai maksimumnya di semua titik bilangan real. Nilai minimumnya di semua titik itu juga, gitu. Karena memenuhi juga nilai minimum. Ini. Betul. F di titik C manapun selalu lebih kecil dari ini, lebih kecil sama dengan. Sama dengannya dipenuhi. Oke, jadi jangan diartikan maksimum tuh yang paling juara satu cuma seorang, enggak. Bisa banyak juaranya ya. Oke, saya ke nomor 3. Saya crop dulu. Bapak maaf mau nanya yang E-nya gimana, Pak? Nanya lagi yang E. Nah, bahas dulu yang E ya. Oke, saya tambahin di bawahnya. Yang E. Nah, ini nggak enak ininya, shortcutnya. Windows Shift S, agak kagok mencetnya. Copy di sini, paste di sini. So, titik kritisnya dulu. Kan ditanya titik kritisnya tadi X1 berapa? Ini nggak jelas asimtot atau menyentuh ya? Mau dianggap mana ini? Menyentuh aja ya? Atau mau dianggap asimtot di sini? Dua-duanya bisa dijawab. Mau mana kalian? Yang kanan katakan ini grafiknya asimtot aja ya. Yang kanan ini katakan grafiknya asimtot, gitu makin dekat terus. Yang kiri mah sampai sini gitu ya, biar kita dapat dua macam. Nah, titik kritisnya mana? Ingat titik kritis tuh ujung, stasioner, singular. Ujungnya mana? Halo? Hah? Dua, Pak. Min 2. Terus berapa lagi? Berapa lagi? Itu kelihatan gitu tuh. Saya pakai 1/4 mata aja. Dengan minus 7,5 kelihatan. Berapa? 0. Hah? 0. Jangan asal-asal jawab aja. Terus? 2. Enggak, ini 2-nya asimtot tadi. Saya ubah soalnya supaya lebih sedikit beda gitu. Kalau memang nempel gitu ya di 2. Tapi ini ujung kanannya katakan nggak ada gitu. Nah, Tak hingga, Pak. Kenapa? Tak hingga. Tak hingga nggak masuk bilangan real, jadi nggak ada. Jadi titik ujung cuma ini aja satu ya. Kemudian ini titik singular, turunannya nggak ada, nggak kontinu, pasti turunannya nggak ada. Nah, kemudian nilai, tadi pertanyaannya apa? Nilai minimum berapa? Hah? Nilai minimumnya berapa? Cari paling kecil Y-nya berapa? Min 2. Min 2 nggak masuk. Bolong kok tuh. Nggak kelihatan tuh bolong gitu. No, Pak. Hah? No, Pak. No. Minta hingga. Sebentar, Mila. Minta hingga. Masa fungsi yang hijau itu, ini grafiknya yang hijau, nilai Y-nya ada gitu, minta hingga di mana? Nggak ada Y-nya ya, nilai minimum tuh nilai Y-nya yang paling kecil berapa? No, No. Pak. No. Enggak, ini negatif. Lebih kecil dari 0. Oh iya. Hah? Tuh di situ min 1, di sini min 1,5. Nilai minimumnya berapa? Mendekati min 2, Pak. Boleh mendekati. Kayak kamu beli itu aja, beli mangga. Harganya mendekati 10.000 gitu.
Jadi kamu bayar berapa mendekati 10.000 tuh? Nggak boleh. Nggak ada. Itu kalau gini. Tidak ada. Tidak ada, bukan min 2 ya. Ini nggak tahu kan, ini bilangan real banyak sekali ke sini. Tidak ada nilai minimumnya. Nilai maksimumnya Tidak ada, Pak. tidak ada juga, bukan 2 karena di 0 nilainya sekian. Bukan 2, tidak ada juga. Begitu. Ya, bagus juga soal itu ditanyakan. Ya, paham ya? Berarti itu Kan yang 0 di 0 nilainya itu 0. Bukan minimum. Ada yang lebih kecil, di sini min 1. Di sini min 1,5. Di 0 ini, di 0 nilai Y-nya 0, bukan yang paling kecil. Gitu ya. bukan yang maksimum juga ya Pak. Nggak punya maksimum juga. Tulisan saya jelek, ini maksimum. Oke, pindah ke nomor berikut ya. Tentukan semua titik kritis nilai maksimum. Sama dengan tadi, cuma ini diberikannya gini. Coba. Gimana? Sengaja ini tuh, saya kerjain yang paling susah nih, ada mutlaknya. Yang lain mah tinggal turunin biasa. Kalau menentukan titik kritis, berarti titik ujung, titik yang nggak punya turunan, dan titik yang turunannya 0. Titik ujung, ini ya yang E saya jawab ya. Jadi, titik ujung, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 5 gitu ya. Nah, kita coba mencari turunannya. Saya buka dulu kan, ada mutlak, susah kan. Hx menjadi apa? Dibukanya kalau X-nya kecil sama besar 4 ya. Kan ini berubah tandanya di 4. Yang ini mah biarin aja, nggak ada mutlaknya yang depan. Yang ini dibuka berarti berubahnya di 4. X kali minusnya ya, jadi saya tulis min gitu, X min 4 kalau X-nya kurang sama dengan 4, X kali X min 4 kalau X-nya lebih besar sama dengan, nggak boleh 2 kali 4-nya ke bawah, atau disederhanakan dulu dikit, X dikurangi X ambis ya, tinggal 4. Salah, dikali kok. Min X kuadrat, apa tuh? Tambah 4X gitu ya. Yang bawahnya X kuadrat min 4X. X. Kekecilan nggak tulisan saya di layar kalian? Atau terbaca jelas? Jelas, Pak. Mungkin yang nggak terbaca bentuk tulisannya ya. Yang jelek, ya itu sih sudah karunianya seperti itu saya dapatnya. Sampai biru saya dulu waktu SD dicubitin guru. Tetap aja jelek. Gara-gara dicubitin nulisnya jadi jelek, lihat tangannya sakit. Oke. Oke, bentar ya. Nah, baik tadi jadi fungsi yang ini saya ulang aja. Fungsi ini karena ada mutlaknya kita buka dulu. Bukanya perbatasannya di X sama dengan 4. Karena ini X min 4 ya, mutlak X min 4. Lihatnya yang di dalamnya itu akan 0 kalau X-nya 4. Kemudian kalau X-nya kurang dari 4, yang di dalam tanda mutlak akan negatif. Jadi kalau kurang dari 4 harus diminuskan. Yang besar 4 langsung buka mutlaknya. Kemudian setelah itu saya sederhanakan dikit. Nah, turunannya hati-hati. Turunannya kita boleh ngitung dari sini untuk yang di kiri 4 dan di kanan 4 saja. Di 4 berubah aturannya. Turunan tuh limit. Kalau limit tuh di perbatasan harus dihitung limit kiri, limit kanan nanti. Jadi saya hitung dulu turunannya di yang kecil 4 dan besar 4, nggak masalah.
Di 4 saya akan hitung turunannya. Coba ya. Sebenarnya kalau pada hampir semua soal diturunin dari sini juga bisa turunan kirinya. Min diturunin jadi min 2x, masukin x-nya 4. Gitu ya. Dan di sini juga 2x, x-nya masukin 4. Hasilnya kan sama-sama 0 ya. Bener nggak? Min 2x. Enggak. Di sini min 2 kali 4, min 8, tambah 4 jadi min 4. Yang ini plus 4. Jadi turunannya harusnya nggak ada. Tapi akan saya hitung pakai definisi turunan untuk memastikan. Kita hitung pakai definisi turunan. Turunan di 4 adalah ini rumusnya 4 tambah H min F4 bagi H. Nah, kita lihat kalau H-nya menuju, ini kan harus menuju 0 dari kiri dan kanan. Kalau hanya menuju 0 dari kiri, ini kondisinya, berarti H-nya negatif, 4 tambah H kurang dari 4. Ini. Harus pakai aturan yang atas. Kalau nanti H-nya menuju 0 dari kanan, ini notasinya H menuju 0 kanan, di sini, berarti H-nya lebih besar dari 0. Berarti ini lebih besar dari 4. Harus pakai rumus yang bawah. Nah, kita hitung satu-satu. Saya notasikan limit kirinya dengan A, gitu ya. Sebenarnya ada notasi standar. Notasi standarnya ya F aksen 4 dari kiri gitu ya. Sama dengan ini H-nya menuju 0 kiri. Kalau 0 kiri, maka saya punya aturannya yang fungsinya yang atas ya. Artinya bukan yang H aksen, yang H semula. Ini min X kuadrat tambah 4X. Jadi min, ini salah saya. Kok ini salah ini? Tadi kalian nggak lihat karena udah mati. F4H berarti ini min 4 ditambah H kuadrat ditambah 4 kali 4 tambah H dikurangi nilai fungsi di 4. Kalau di 4 betul-betul 4. 4 mana yang ini? Saya kurung dulu. Min 4 kuadrat ditambah 4 kali 4 dibagi H. Nah, kalian percaya aja, sederhanakan. Nanti H-nya bisa dicoret. Ketemu berapa ini? Min 4. Nanti akan ketemunya. Saya ngitung dari sini sebenarnya. Min 2 kali 4 tambah 4. Pasti ketemunya itu. Itu polinom mah dihitung langsung dari batasnya juga bisa. Nanti dengan cara sama, turunan 4 dari kanan, limit H menuju 0, F4 ditambah H, min F4 dibagi H, sama dengan limit H mendekati 0 kanan, ini 4 tambah H berarti lebih besar dari 4, pakai aturan yang bawah fungsinya, X kuadrat min 4X, 4 ditambah H kuadrat min 4 kali 4 tambah H, dikurangi F4, F4 sih sama aja, min 4 kuadrat ditambah 4 kali 4, itu dibagi H. Nah, ini kalau kalian hitung akan didapat, ya setelah itu 4. Jadi di 4 dia nggak punya turunan. F aksen 4 tidak ada. Jadi saya punya balik ke atas, titik ujung ini, kemudian yang turunannya 0 di berapa? Ada nggak? Kapan ini 0? Kalau X-nya, ini bisa 2. Oke ya. Kapan ini 0? Kalau X-nya 2 juga, tapi yang 2 nggak dipakai karena ini kan harus besar 4. Jadi saya dapat dari yang ini aja. Kalau X-nya 2, turunannya 0.
Jadi saya kumpulin lagi di sini titik singular dulu lah yang baru dihitung. Singular X3 sama dengan 4. Titik stasioner yang turunannya 0 tadi. Ya X4. Oh ini bagus ya. Yang 2 tadi, ini yang 4 ya. Supaya urutan angkanya aja. Ya nggak harus. Oke, ingat ya. Jadi ini kita hitung kapan dia 0, yaitu X-nya 2. Benar nggak 2 kecil 4? Betul, berarti masuk dipakai. Yang ini 0, X-nya 2. Nggak boleh, X-nya harus besar 4 yang ini mah. Jadi yang ini 2-nya nggak dipakai. 2-nya dapat hanya yang dari sini. Oke, setelah itu, semua titik kritis itu berarti 1, 5, 2, dan 4. Ini singular, ini stasioner. Gitu? Nah, saya mau nulis di bawahnya gimana ya? Kalau di enter itu yang turun. Ya udah saya nulis di atasnya. Setelah itu pertanyaan soalnya, nilai maksimum dan minimum. Nah, berarti kita periksa tanda F aksennya kan? Tanda, sorry bukan F, H aksen X. Tandain dulu titik-titiknya, ujung tadi berapa? Ujung, mana ujungnya tadi? Loh, kok nggak ketemu? Oh ini, 1 dan 5. Kemudian tadi ada titik stasioner 2. Titik 4 singular. Kita periksa tandanya. H aksen. H aksen yang kurang dari 4 pakai aturan yang ini. Jadi berapa? Katakan di 1,5. 1,5 negatif ya. Positif. Di antara 2, 4, 3 masukin. Turunannya. 3 pakai aturan, pakai ini ya. 3 kali min 2 tambah 4. 3 kan kurang dari 4, jadi pakai aturan yang ini. Ini negatif. Antara 4,5, 4,5 lah. 4,5 pakai aturan mana? Yang ini. Karena lebih besar dari 4. 4,5 kali 2, 9 dikurangi 4. Positif ya. Benar? Jangan 4,5, 3 aja. 3 kali 2, 6 yang benar positif. Kemudian yang kanan sekali, ambil 100 positif. Nah, dari situ maka saya dapatkan, supaya nggak campur aduk ganti warna, titik maksimum lokal dulu yang mana? Titik maksimum lokal yang mana? X sama dengan 2. X sama dengan 2, Pak. X sama dengan 2. Ada lagi nggak? Sama dengan Hah? 5, Pak. 5. Ini nggak ikut ya? Kan hanya 1 sampai 5 kan intervalnya? Yang kanannya nggak ikut. Udah sampai sini aja batasnya. Kita hanya ngelihat di situ. Jadi berapa? Ada lagi nggak maksimum lokalnya? X5. X sama dengan 5 ya. Kenapa? Kan ini plus naik. Berarti dari sini naik. Dari sini naik. Sampai ujung. Titik minimum lokal. X sama dengan? 1 sama 4. 1 dan X sama dengan 4. Ini di kiri kan naik sampai 2. Jadi ini minimum. Nah, yang ditanya titik nilai maksimum dan nilai minimum. Ya kita bandingkan aja karena yang lokal pasti yang global termasuk di sini. Salah satu masing-masing. Ya kita hitung F2-nya berapa,
F lagi, H fungsinya. H. Apa? 5 berapa? Yang ini hitung apa? H 1 berapa? H 4 berapa? Ini nanti ini yang paling besar, yang lebih besar jadi nilai maksimum. Y-nya ingat kalau nilai maksimum Y-nya. Yang ini yang lebih kecil jadi nilai minimum. Ya. Paham? Silakan kalau mau bertanya. Pak, mau nanya, itu kenapa satunya bisa masuk minimum lokal, Pak? Nah, kita lihat fungsinya. Saya gambar pakai warna hijau. Dari 1 sampai 2, fungsinya naik kan tuh. Ini kan turunannya positif, naik. Saya nggak tahu gimana gambar fungsinya, tapi naik dia. Sampai 2. Nah, sampai 2 dia naik. Ini kan minimum lokal. Nah, minimum lokal artinya apa? Bisa dibuat interval, tapi intervalnya kita hanya sepotong, karena hanya sampai sini. Di mana di dalam interval itu, dia paling kecil kalau minimum lokal. Yang kanan kenapa maksimum lokal? Karena dari 4 sampai 5, tanda turunannya positif. Jadi naik grafiknya. Naik sampai 5. Ini maksimum lokal. Mungkin jadi global ya, yang lokal tuh mungkin jadi global. Tapi dengan uji turunan nih dapatnya lokal dulu. Gitu. Kalau intervalnya tutup, dijamin minimum dan maksimumnya ada. Jadi yang mana? Ya udah dari maksimum lokal hitung aja. Masing-masing nilai fungsinya yang paling gede itu jadi maksimum. Minimum lokal, yang minimumnya yang mana? Hitung. Yang paling kecil nanti itu menjadi titik minimum lokal. Nilai minimum, nilai fungsinya. Begitu. Ya. Nah, saya hapus. Sama nanya. Ya. Kalau misalnya intervalnya terbuka, X sama dengan 1-nya termasuk minimum lokal nggak? Kalau ini tandanya di sini plus gitu, terus di sini juga plus ya, karena terbuka kan ikut ke sininya. Nggak bisa. Kalau terbuka hati-hati. Kalau ini plus berarti kalau kita lihat ke kiri ini turun terus kan? Nah, turun terus nggak bisa ditentukan. Ya. Bisa-bisa minimum lokalnya nggak ada. Gitu. Bisa minimum lokalnya nggak ada. Harus dilihat per kasus kalau kayak gitu. Tergantung fungsinya. Kalau intervalnya buka itu kita rada celaka dapatnya. Kiri kanannya harus diperhatikan. Gitu ya. Bisa macam-macam. Ini kan kalau turun terus bisa aja turun tapi asimtot gitu di sininya. Asimtot. Bisa gitu ya. Asimtot. Nggak cukup layarnya. Bisa juga memang turun ke min tak hingga itu. Bisa macam-macam. Kalau dapat interval buka rada rugi, kita lebih ngerjanya udah harus lebih hati-hati. Oke. Begitu. Hapus ya. Lagi. Sekarang nomor ini saya crop. Nah, nomor 4A ya, yang ditandai kotak. Tentukan sel interval kemonotonan dari fungsi ini. Jadi kalau kemonotonan gimana? Caranya. Ngitung F aksen aja ya. Ini polinom kan? F aksen X sama dengan 6X kuadrat min 24. Begitu. Saya keluarin 6-nya supaya nyari nolnya gampang. Itu kan. Saya sederhanakan X min 2, X tambah 2. Nah, kalau kemonotonan, kita periksa apa? Turunannya, kapan positif, kapan negatif ya. Oke. Jadi,
tanda F aksen X. Ciriin dulu yang 0 atau yang nggak ada. 2 min 2 sama 2. Periksa tandanya. Kalau X kecil sekali, min sejuta, negatif, jadi plus. Kalau diperiksa kayak gitu ya, saya saja. Jadi, F monoton naik di min tak hingga sampai min 2, dan jangan digabung, hati-hati, 2 tak hingga. F turun di min 2 sampai 2. Menjawabnya gini boleh, mau intervalnya buka juga boleh ya, ingat kemonotonan. Asal titiknya termasuk daerah definisi. Oke, itu saya rasa nggak akan ada yang nanya. Gampang. Ini kayaknya gampang ya. Coba saya pampang dulu. Nomor 6, A. Ini bisa ya? Oh, uji turbulen pertama dan uji turbulen kedua. Oke lah, kalau gitu saya kerjakan. Tentukan semua titik kritis dari F. Kemudian gunakan uji turbulen pertama atau kedua untuk, kalau saya lebih senang turbulen pertama aja. Gitu ya. Ada yang nggak bisa, kalau udah bisa kita lewat aja, ngapain ngabisin waktu saya. Halo? Caranya gimana? Hitung F aksen, cari F aksennya yang 0, nggak ada titik ujung, nggak ada titik singular ini, jadi hanya ada titik stasioner, periksa F aksennya ya. Jadi dari situ dapat titik minimum lokal atau maksimum lokal kalau ada. Oke? Lewat saja, kalau nggak ada yang tanya saya lewat. Tung. Kita lihat lagi soal yang rada ini. Nah, ini bagus untuk berlatih teori nomor 7. Nah, kita ambil dulu. Kalau ginian ini mahasiswa lebih cepat. Nah, ada spasi di bawahnya. Ini saya perkecil ya supaya nggak ngabisin layar. Nah, sketsakan sebuah grafik fungsi yang memenuhi semua ini. Nah, udah agak sering. Coba saya gambar satu persatu. F continue di interval 1 sampai 5. Coba saya gambar ya. Bikin sumbu dulu, sumbu koordinat. X, Y. Oke. Nah, kemudian continue di interval 1 sampai 5. Oh, 1 sampai 5. Sorry, sumbu Y-nya di sini aja. Y. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Continue di interval 1, 5. Saya gambar aja sembarang. Di 1 dan di 5. Grafiknya terserah aja. Mau gimana juga pokoknya continue gitu kan. Tuh. Si cacing continue. F1 sama dengan F5 sama dengan 3. F1, F5, dan sama dengan 3. Jadi saya gambar dulu. Kita ganti warna. 1, 2, 3. Di F1 harus ini harus 3, F5 juga 3. F1 harus 3, harus di sini. Sebentar ganti warna. Ganti dengan yang hijau. Ini harus sekian. Kemudian di 5 juga harus nilainya 1, 2,
3, 4, 5. Di 5 juga tingginya harus 3. Di 2 harus 0. Kemudian di 3 harus 1. Di 3 harus 1. Kemudian ketinggian satunya ya, agak terlalu tinggi. 1. Dan di 4, 2. Di 4, 2. Nah, sorry, 2 mana? Ini sekitar sini ya, 2. Nah, jadi kita ubah tadi. Continue dulu. Berarti harus nyambung antara 1, 5. Kemudian nilai fungsinya harus di yang hijau-hijau itu. Jadi, yang merah saya ganti dengan yang hijau. Sembarang ya continue menyambung. Mau lurus, mau gimana, terserah. Jelek. Jelek pisan. Katakan gini, melengkung, boleh aja ini. Melengkung gitu. Nah, gitu fungsinya boleh. Yang ini saya hapus. Berarti yang hijau udah memenuhi 1 dan 2. Tuh. Halo, suaranya masih kedengar nggak? Masih, Pak. Nah, Masih, Pak. turunannya di 0 besar turunannya lebih besar 0 pada interval 2, 4. Dari 2 sampai 4 turunannya besar 0. Artinya apa? Monoton naik. Naik. Dari 2 sampai 4 monoton naik. Saya ganti dikit kalau gitu. 2 sampai ini udah naik, cuma agak bagusan lah gitu ya. Naik gitu ya. Kemudian naik gitu. Supaya agak 2, 4 selesai. Atau ganti warna sekarang yang baru hasilnya. Yang ketiga itu. Ini naik gitu ya. Sana juga naik gitu. Nah. Dan 45. Jadi tadi 24, 45 juga naik. Ini udah naik kan ya? Ini juga udah naik 45, biarin aja. Atau mau diganti yang biru boleh. Naik gitu ya, ke sana naik. Nah. Kemudian negatif pada 1, 2. 1, 2 ini kan udah turun, udah betul. Tapi saya mau ganti yang biru supaya jangan belang. Turun gitu ya. Dah 3 dipenuhi. Keempat, turunannya di 2 dan di 4 sama dengan 0. Di 4 turunannya harus 0. Gimana tuh? Berarti harus garis singgungnya datar. Harus ada garis singgungnya. Di 4 dulu ya. 4. Turunannya harus 0. Saya buat gimana? Dan dari sini harus naik terus. Ini harus naik terus, turunannya 0. Saya bikin gini aja. Ini melengkung ke sana. Kemudian ini melengkungnya gini. Dia juga nanti jadi titik belok gitu ya. Supaya garis singgungnya mendatar. Gitu ya. Kalau dibikin jadi garis singgungnya tegak, bisa nggak? Lah, nggak boleh kan ini turunannya harus 0. Soalnya diminta turunannya harus 0. Kalau turunannya tegak kan tak hingga kemiringannya. Kalau gitu grafiknya. Tak hingga ya. Ya, tak hingga kalau tegak. Ini aja udah mungkin Y sama X. Ini Y 3X udah 3. Y 5X mungkin. Y 7X udah apa? Makin curam. Ini nggak boleh ada tanjakan di sini, hampir mendatar. Saya nggak pinter. Kalau dulu saya zaman TPB, supaya dosen saya paham, saya kasih gambar ini, kasih keterangan garis singgung mendatar gitu ya. Jadi dia tahu bahwa saya paham bahwa harus menggambar datar di situ. Di 2 sama. Di 2, nah saya bikin agak lain di 2. Coba ya. Di 2 mas saya mau bikin melengkung kayak titik minimum gitu. Ini kan tadi terus turun, ini naik. Aduh, nggak pintar nggak gambarnya. Maunya melengkung gitu saya di 2. Cuma saya tidak ahli gambar, bukan nggak ahli, bodoh gambarnya.
Nah, gimana lah. Itu ya, ini pokoknya bawahnya di sini. Di 2. Udah, itu dipenuhi. Tambah lagi. Tapi ini saya hapus ya supaya nggak terlalu penuh yang hitam garis singgungnya. Turunan 2 kecil 0 pada 34. 34 turunan 2 kecil 0. Berarti apa? Ini artinya apa? Cekung ke bawah. Cekung ke bawah. Ini udah cekung ke bawah belum 34? Udah ya. Melengkung ke bawah kan. Kalau mau dibikin lebih ekstrim ya bisa melengkungnya supaya kelihatan melengkung ke bawah gitu ya. Bagus ya yang awal ya tadi. Ya pokoknya itu melengkungnya ke bawah. Besar 0 pada 12. 12. Nah ini udah melengkung ke atas. Udah betul. Ini cekung ke atas. 45 juga harus cekung ke atas. Udah cekung ke atas saya bikin ini. Kalau mau lebih ekstrim ya. Supaya kelihatan. Selesai. Memenuhi semua kriteria ini. Oke ya. Nah ini juga bagus soal berikutnya. Enak sekali kalian dibahasin banyak gini. Ini kalau ada pertanyaan boleh silakan. Tapi kalau mundur sampai yang bagian 2 dulu ya panjang lagi. Pak, mau bertanya Pak? Ya. Kalau yang F aksen 2 sama F aksen 4 sama dengan 0 itu pembuktiannya tadi di mana Pak? Sekali lagi. F aksen 2 sama F aksen 4 itu kan sama dengan 0 Pak. Itu pembuktiannya di mana? Pembuktiannya? Nggak, bukan maksudnya syarat itu terpenuhi di kayak gimana? Gini, kalau turunannya 0 artinya apa? Turunan itu kan kemiringan garis singgung di 2. Di 2 kemiringan garis singgungnya harus 0. Artinya garis singgungnya harus datar. Oh, oke, makasih Pak. Gitu. Di 4 juga harus datar garis singgungnya. Gitu. Di 4 saya nggak bisa bikin melengkung gini lagi. Karena apa? Dari 2 sampai ke 5 itu harus naik. Nggak boleh saya bikin gini turun. Ini harus naik. Tapi garis singgungnya harus datar. Nah, jadi saya bikin tadi lengkung gitu, kemudian lengkung gini. Kayak X pangkat 3. X pangkat 3 di 0 kan turunannya 0. Nah, gitu ya. Oke, bisa? Saya hapus ya ini. Nanti sore kuis diikuti ya. Siapa tahu bagus-bagus saya masukkan kuis. Kalau jelek-jelek nggak akan menjatuhkan. Hanya dianggap sebagai keaktifan. Oke, saya masuk. Ini saya crop dulu ya. Enak ya pakai crop-cropan gini. Soal dan jawabannya terlihat gitu. Sebentar ini. Kesini dulu, wrap dulu supaya bisa digeser. Kemudian kita kecilin terlalu gede. Karena saya perlu space untuk. Oke. Misalkan F adalah fungsi kontinu. Berdasarkan grafik Y sama dengan F aksen yang diberikan. Hati-hati, jadi ini grafik F aksen ya. Ini grafik turunannya. Tentukan interval di mana F monoton naik dan F monoton turun. Nah, yang ini dulu, yang ke-1. Di mana F monoton naik dan F monoton turun? F naik di? Sampai 2, Pak. Sampai 2. Hah? Sampai 2. X sama dengan min 2, benar nggak Pak? Sampai min 2. Hah? Sampai min 2? Dari 0 sampai 2, Pak. Dari 0 sampai 2. Udah di situ aja? Dan Min 3 sampai min 2, Pak. Min 3 sampai min 2. Min 3 sampai min 2. Ya, betul ini ya. Kenapa? Karena F aksen. F aksen ini nilainya kan positif di sini di atas sumbu X.
Ingat, ini F aksen bukan F-nya. F aksennya di sini positif. Jadi di interval ini monoton naik. Di sini juga betul tadi yang cowok siapa, saya nggak lihat namanya. Di sini F aksennya kan positif. Hati-hati, jangan melihat garis singgung ini ya. Bukan, ini bukan fungsinya. Ini melihat nilai dari F aksen. Nilai F aksen di sini positif semua di atas sumbu X. Di sini positif semua F aksen. Jadi di min 3, min 2 dan 0,2 gitu ya. F turun. Ini apa sih? Oh, F naik. Ini F turun. Di turun berarti nilai turunannya. Ini F aksennya harus negatif. Yaitu yang di bawah sumbu X. Dari min 2 sampai 0. Pertanyaan berikutnya. Interval di mana F cekung ke atas dan F cekung ke bawah. F cekung atas di mana? Atas lagi. Min 1 sampai 1, Pak. Hah? Min 1 sampai 1. Kenapa? Benar tuh. Kenapa? Gradiennya naik. Hah? Gradien fx-nya naik. Gradien fx. Gradien f aksen x. Kalau gradien f aksen x itu artinya turunan 2 ya. Gradien dari f aksen x. Kalau gradien dari fx itu artinya apa? Gradien dari fx adalah ini kan. Kalau gradien dari f aksen x, lain adalah turunan 2, turunan dari turunan 1. Nah, tanpa istilah gradien, jadi kita lihat turunan 2-nya aja ya. Turunan 2-nya. Oh, betul-betul gradien ya. Kita mau lihat kemiringan garis singgung dari atau gradien dari f aksen. F aksen di sini gradiennya positif kan? Ini positif semua kan? Positif nih. Ini hati-hati, bukan gradien dari F. Gradien kemiringannya itu dari F aksen X. Itu positif di situ. Jadi cekung ke atas di tadi berapa? Min 1,1 ya. Kapan dia cekung ke bawah? Yaitu yang gradien dari F aksen X, atau saya tulis lebih lengkapnya sama dengan F double aksen X. Tuh, di situ besar 0. Kalau yang ini cekung ke bawah berarti kita ngitung gradien dari F aksen X yang negatif. Kemiringan garis singgung dari fungsi F aksen. Fungsi F aksen di sini negatif kan? Kemiringannya negatif tuh mengarah ke sana. Di sini juga negatif. Jadi cekung ke bawah di berapa tuh? Min 2 paling kirinya sampai min 1. Salah, min 3 sampai min 1. Dan berapa? 1 sampai 2. Gitu. Paham? Kalau nggak paham nanya, jangan diam aja, jangan takut-takut. Ya. Bedanya cekung ke bawah sama monoton turun apa ya, Pak? Oh, monoton turun tuh grafiknya menurun. Monoton turun. Monoton turun bisa cekung ke atas, bisa cekung ke bawah. Ini monoton turun, cekung ke bawah. Ini monoton turun, cekung ke atas. Dia turun fungsinya kan, tuh makin ke kanan makin rendah, tapi cekung ke atas dia. Jadi monoton turun bisa cekung ke bawah, bisa cekung ke atas. Monoton naik juga sama. Monoton naik bisa cekung ke atas, bisa cekung ke bawah. Dua-duanya naik gitu. Dah, paham? Paham, makasih Pak. Oke. Ntar saya hapusin dulu. Pertanyaannya apa lagi setelah kecekungan?
Titik-titik ekstrim lokal dari F dan jenisnya. Cari titik maksimum lokal dan minimum lokal. Di mana? Kalau mencari maksimum minimum lokal, alatnya apa? Pakai tanda turunan kan? Kalau mau mencari maksimum minimum lokal kan kita periksa tanda dari F aksen kan? Kalau berubah dari plus ke min, dia maksimum lokal, naik kemudian turun. Kalau dari min ke plus, minimum lokal. Oke, jadi coba dilihat di grafik ini. Mana titik minimum lokal dulu, saya mau cari yang minimum lokal. Titik minimum lokal, X berapa aja? Minimum lokal berarti fungsinya harus turun, kemudian naik. Hah? X sama dengan 0, Pak. X sama dengan 0, saya tulis aja dulu. Ada lagi? Min 1. Min 1. Min 1. Ingat, titik minimum lokal. Artinya harus tanda F aksennya ya. Tanda F aksen, tanda F aksen. Harus, kalau minimum lokal harus berubah dari min ke plus. Coba di min 1 dulu. Di min 1. Tanda F aksen gimana di kirinya? Negatif, positif? Minus. Ini F aksen, ini bukan F-nya. Tanda F aksen jangan lihat garis singgung ini. Si grafik ini yang dilihat. Negatif kan? Di bawah sumbu X. Iya. Ini juga di bawah sumbu X. Berarti di sini negatif, di sini negatif. Bukan minimum lokal ini. Hati-hati, ini bukan grafik F-nya. Ini grafik F aksennya. Bukan. Ini hapus. Di 0. Tanda F aksennya di 0, lihat kiri kanannya. Di kirinya negatif kan nih. Di kanannya positif. Hati-hati, bukan garis singgungnya. Nilai fungsi yang merah. Betul-betul yang merah. Mau saya amati. Jadi jangan ngelihat garis singgung ya. Ngelihatnya fungsi yang merah. Kan fungsi merah udah turunannya. Di kiri 0 dia negatif. Di kanan 0 positif nilai F aksennya. Jadi dia titik minimum lokal. Oke. Ini. Nah. Ini titik minimum lokal enggak? Ya. Tanda turunannya positif ini. Berarti fungsinya naik ke arah 2. F-nya kita nggak tahu gambarnya. Tapi naik. Berarti ini bukan minimum lokal. Yang ini tandanya positif. Artinya apa? Dari kiri ke kanan, fungsinya naik. Ini menjadi minimum lokal. Tuh, jangan dilihat ini paling tinggi. Ini mah fungsi F aksennya. F-nya mah nggak kelihatan. Paham? Jadi kalau saya amati dari kiri, itu dari min berapa? 3 sampai min 2. Kan itu tandanya positif, betul? F aksennya. Nah, ini artinya apa? Fungsinya kalau digambar si F-nya tuh akan dari min 3 sampai min 2 tuh akan ini min 2, ini min 3, fungsinya akan naik fungsinya. Jadi ini minimum lokal. Nah, harus banyak belajar supaya mahir ya. Oke. Jadi di X min 3. Dengan itu coba maksimum lokalnya. Sebentar, saya harus kecilin layarnya supaya kelihatan. Titik maksimum lokal. Gimana itu? Kalau maksimum berubahnya tadinya plus jadi min. Tanda F aksennya.
grafiknya. Si grafik ini mana? Jangan dilihat garis singgungnya, grafik ini udah F aksennya. F aksennya yang tadinya positif, ini kemudian jadi min 2. Ada lagi yang tadinya positif, ini positif, positif terus. Kalau positif terus, ujung jadi maksimum lokal nggak? Nih, kalau kita lihat dari 0 sampai 2, itu positif terus. Ini kan positif terus tuh nilai fungsi F aksennya. Ini berarti titik apa? Maksimum juga ya. X sama dengan 2 maksimum juga. Karena apa? Turunannya positif terus. Jadi makin ke kanan, grafik fungsinya makin naik. Nah, lo pusing. Belajar nanti. Oke. Satu lagi saya bahas. 2 lagi. Ini jam berapa sih? Oh, masih ada waktu. Tenang saja. Nomor 10. Coba ya, saya ambil dulu. Ini saya hapus dulu. Nomor 10. Supaya nggak ciluk bak. Kenapa nggak bisa di... Bentar dulu. Oh, Windows Shift S. Salah mencet. Nah. Berdasarkan grafik F aksen, ini F aksen yang biru, dan F double aksen yang merah, sketsa grafik fungsi Y sama Fx. Jika grafik Fx melewati titik P. Oh, saya akan gambar di sini aja numpuk. Digedein. Yang biru F aksennya, yang merah F double aksennya. Saya satu-satu, saya pakai yang turunan 1 dulu. Saya gambar grafik hasilnya warna hijau ya. Melewati titik P. Nah, ini nggak boleh, bukan nggak boleh, harus dilewati. Kita jangan lihat dulu yang F double aksen, lihat dulu yang F aksen aja. F aksen ini artinya apa di sini? Dari sini sampai sini monoton naik, betul? Fungsinya? Paham nggak? Dari titik sini, X-nya, sampai titik sini, monoton naik. Kan F aksennya ini positif di atas sumbu X. Jadi dia harus naik. Ini di sini, ya udah saya gambar aja naik. Naiknya sembarangan aja. Ini di sini, misalkan sekian. Mau lurus juga boleh. Di sini, pokoknya di sini juga harus naik. Nah, ini naik aja. Gambar aja lurus. Kemudian di kiri titik ini, ini titik A lah gitu ya. Ini titik B. Di kiri titik A, turunannya negatif. Ini. Berarti dia harus turun fungsinya. Harus turun. Di kanan B, negatif juga turunannya. Harus turun. Paham sampai sini? Yang merah nanti kita manfaatkan setelah ini. Supaya agak bagus, agak lebar ya, nggak terlalu. Gitu. Siapa yang belum paham? Siapa yang udah paham? Sisanya orang-orang yang gila. Paham enggak? Enggak paham juga enggak. Halo, paham nggak ini? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, Paham, Pak. sekarang manfaatkan merahnya. Merah itu turunan 2. Turunan 2 itu berhubungan dengan kecekungan. Kalau turunan 2-nya yang merah ya pakai merah saya nulisnya. Kalau turunan 2-nya besar 0, dia F-nya cekung atas. Saya cari dulu yang turunan 2-nya besar 0. Ini turunan 2 lebih besar 0 mulai kalau ini titik C. Di sebelah kiri C harus cekung ke atas karena ini kan lebih besar 0 nih.
grafiknya. Berarti ini harus sampai C atau cekung ke atas. Nah, ini saya timpah dulu, nanti yang hijaunya akan saya hapus. Saya timpah dengan warna Kuning. kuning, nggak kelihatan tuh. Tebal lagi. Ini aja coklat. Coklat kan enak. Nah, coklat. Jadi dari sampai A tadi harus turun, cekung ke atas. Berarti nggak boleh yang ini, harus turun cekungnya ke atas, gitu kan? Betul? Kemudian dari A sampai C juga harus cekung ke atas. Dan harus melalui titik P. Aduh, saya jelek gambarnya. Saya gambar ini. Ini sampai titik C harus melengkungnya ke atas. Di sini dia harus turun, di sini dia harus naik. Melengkungnya gitu ya. Ini nggak harus ke titik C ya. Kenapa harus titik C? Ini naik gitu juga boleh melewati ini. Ya, kehapus tadi ya. Nah, ini. Sekali lagi. Ini harus melengkung ke atas. Ya. Gitu. Kemudian di sini sampai C juga harus melengkung ke atas. Katakan sampai sini. Ini juga harus melengkung ke atas ya. Paham yang saya maksud? Jadi ini saya batalkan. Batalkan. Gitu. Dia harus turun sampai titik A, tapi melengkungnya ke atas. Sampai titik C dia harus naik. Kenapa? Karena ini turunan satunya tadi positif. Harus naik. Cekungnya ke atas juga ini. Karena selalu positif. Turunan 2-nya. Dari C sampai ke B. Tadi harus monoton apa ya? C sampai B harus monoton naik juga ya? C sampai B harus monoton naik karena ini turunannya positif. Tapi cekung ke bawah. Berarti gitu sampai B. Naik tapi cekung ke bawah. Dari B ke kanan harus turun. Saya hapus. B ke kanan harus turun karena ini turunan tadi negatif. Dan cekungnya ke bawah negatif di sini. Turun, jadi harus turun cekung ke bawah. Ya, ini nggak tahu kemana. Sampailah ke akhirat ya. Paham? Pak mau nanya. Ya. Dari C ke B kan monoton naik taunya cekung ke bawah karena antara C karena negatif. Antara C sampai B turunan 2-nya mana? Yang ini kan? Oh, negatif ya? Iya, negatif. Ini kurang panjang, kurang bagus, jadi nggak kelihatan negatifnya. Oh, itu ya. Oh, itu panjang. Oh, oke, makasih. Ini saya tadi melengkung ke atasnya sampai sini ya, sampai C. Ini melengkungnya ke atas, sebelahnya melengkung ke bawah. Ini menjadi titik belok. Oke. Perubahan kecekungan. Bisa? Bisa lah. Satu lagi. Nggak mau ketang, ini nomor 11. Bikin grafik. Berarti saya harus ngitung kemonotonan, maksimum minimum lokal, terus turunan 2-nya harus kecekungan, titik balik, asimtot, panjang, sendiri aja. Itu mirip dengan cara membuat grafik yang saya bahas. Oke, sekian dulu. Tapi kalau masih mau nanya, silahkan, boleh. Kalau ada yang udah mau kabur, boleh. Masih mau nanya juga boleh. Oh, yang mana aja? Pak, saya mau nanya materi, Pak. Ya?
Di PPT Bapak kan tulisannya ini apa? Fungsi F disebut cekung ke atas bila F aksen monoton naik. Tapi untuk pengujiannya pakai turunan kedua. Itu gimana ya, Pak? Gini, saya hapus dulu ini ya. Definisinya F cekung ke atas bila F aksen X-nya monoton naik gitu kan ya. Kok ngujinya pakai turunan kedua gitu ya. Kenapa pakai turunan kedua? Gini, kita lihat. Saya mundur dulu, nggak menjawab itu dulu. Kalau saya punya fungsi fx, saya mau menguji dia monoton naik gimana? Si f ini. Turunan pertama lebih dari berarti menguji f naik, yaitu turunan pertamanya apa? lebih dari 0. Nah, cari yang turunan pertamanya 0 ya. Yaitu, itu ini dicari yang turunan pertamanya besar 0. Kalau menguji f aksen x naik, jadi gimana? Bingung. Bayangkan ini fungsi G. Menguji G naik gimana? Kalau turunan pertamanya positif. G aksennya besar 0 ya. Nah, kalau saya nggak pakai G, kan pakai F. Jadi ini apa? Turunan dari F aksen kan? Ini. Oh, jadi cekung ke atas, ininya naik, sama aja dengan ini. Oh, jadi untuk cekung ke atas, ngujinya turunan keduanya besar 0. Dengan cara sama, cekung ke bawah, ininya monoton turun, berarti ininya negatif. Gitu. Oke, ada lagi? Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Kalau misalkan grafik yang soal yang tadi itu, boleh nggak memotong di X sama dengan C, Pak? Aduh, lupa. Memotong sumbu X di X sama dengan C. Nah, lihat dulu ya, ke soalnya lagi. 10 tadi ya. Memotong di X sama dengan, ini C-nya yang ini tadi ya? Iya, Pak. Yang ini? Boleh, melewati gitu. Boleh, pas di situ 0 juga. Nggak ada masalah. Nilai fungsinya kan boleh berapa aja, yang penting kemonotonan dan kecekungannya. Jadi dia dari 0 sampai sini, titik C ini, dia harus monoton naik karena F aksennya positif, harus cekung ke atas. Gitu aja. Mau lebih tinggi boleh, lebih rendah boleh. Pokoknya cekung ke atas dan monoton naik. Kecuali di soalnya bilang bahwa di sini nilainya harus 0, berarti harus betul-betul melewati ini. Kalau tadi mau di bawahnya boleh, di atasnya boleh, melewati boleh. Bebas. Liviani, masih ada nggak kamu? Tidur dia. Udah, Pak. Hah? Oh, ada. Enggak, Bapak. Kirain tidur kamu. Ada dong, Pak. Oke, ada lagi? Putri, mau nanya Putri. Enggak, Pak. Kamu kok nggak goyang-goyang dari kuliah sejak kemarin ini? Ini fotonya coba dikasih hantu dikit biar goyang-goyang. Ada lagi silahkan. Kalau nggak ada mau saya tutup. Saya berhentiin dulu rekamannya ya. Nanti harus saya proses digabung dulu videonya dengan yang tadi keputus.